Halo teman-teman, ini adalah video part kedua perjalanan naik KM Cermai dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di part yang pertama kita sudah jalan-jalan ya, karena menunggu waktu keberangkatan KM Cermai ini. Jadi sebelum kita naik kapal, kita jalan-jalan dulu keliling di Provinsi Jawa Timur ini naik kereta lokal ya, karena Jawa Timur ini untuk kereta lokalnya tuh unik-unik dan rutenya itu bisa dibilang ya cukup jauh-jauh teman-teman. Seperti Penataran yang tembus itu 12 jam ya keliling Jawa Timur, tuh puas banget teman-teman. Serta kereta-kereta lokal lainnya seperti Bulorasura, terus ada komuter lain Arjonegoro yang naik KRD tapi jarak tempuhnya tuh lumayan jauh dia. Terus ada komuter lain Jenggala dari Indro ke Sidoarjo, terus ada ke Mojokerto, serta lokal-lokal lainnya teman-teman. Makanya saya suka naik kereta lokal di Surabaya khususnya ya, karena unik-unik dan jauh-jauh teman-teman rutenya itu, walaupun masih sekitaran Provinsi Jawa Timur. Dan di part yang kedua ini kita akan lebih banyak mengeksplor fasilitas yang ada di atas kapal, terutama di kamar kelas 1B yang saya upgrade ini atau add-ons untuk perlayaran kali ini ya teman-teman. Karena kalau kita di kamar tuh barang bawaan lebih tenang ya, kita lebih aman maksudnya, dan kitanya tuh lebih tenang gitu, nggak banyak was-was. Karena saya masih belum terbiasa untuk naik di kelas ekonomi. Mungkin nanti di next perjalanan kita akan coba di kelas ekonomi teman-teman. Ya karena untuk apa namanya ya, rasa penasaran saya gitu teman-teman, naik di kelas ekonomi itu seperti apa. Dan kita juga akan dapat fasilitas makan sebanyak 3 kali selama pelayaran kali ini, karena kita akan menempuh waktu sekitar 24 sampai 23 jam dan diperkirakan tiba di Jakarta besok malamnya teman-teman. Dan kita akan menikmati sunset ataupun sunrise selama pelayaran bersama KM Cermai. Semoga cuacanya cerah. Oke, tidak berpanjang lebar, ini dia video part yang kedua perjalanan naik KM Cermai dari Surabaya menuju Jakarta. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Wih, saling sapa teman-teman nih. KM apa ini? Ayo balas lagi, balas. Wih, ini Egon kayaknya, KM Egon ini teman-teman. KM Egon. Itu saya kira kapal DLU. Enggak tahu, bukan. KM Egon. Ini ke Lombok juga bisa naik ini teman-teman. Naik KM Egon ini kalau mau ke Lombok. Speednya lumayan kenceng loh ini Cermai ini. Keren. Kalau nggak salah tadi saya cek di Marine Traffic tuh mencapai 16 knot. Kenceng loh ini ukuran kapal sebesar ini. Apalagi kalau bisa 20 knot ya.
tuh lebih cepat sampai juga ke Jakartanya kita. Yuk kita balik ke dalam. Kita istirahat, saya mau makan. Ikuti terus perjalanan saya naik KM Cermai ini, karena besok kita akan mengulas lebih jauh lagi kapal Cermai ini. Dibuka nggak? Dikunci. Atau aja lah. Tadi yang bawah dibuka. Ini pintu-pintu PL ini nggak semuanya dibuka, teman-teman. Lewat dek 5. Ya, lewat dek 5 nih. Dek 5. Kita naik ke atas ini. Di dek 5 juga adem, teman-teman, masih ini berasa. Ini dek 6. Ini salah nih saya nih naiknya nih. Ini dek 7. Buntu. Seperti biasa, nyasar. Kalau gak nyasar gak seru. Macam ini. Mungkin harusnya bisa sih. Banyak ruang terbukanya KM Cermai ini. Ini entah penumpang non-seat atau memang lebih enak tidur di sini ya, lebih adem gitu, AC-nya tuh lebih berasa. Ini kafeteria, kantin. Berarti kita kalau mau turun naik tuh lewat belakang, teman-teman. Ini kelas kelas sini. Naik ke atas kita. Jangan nyasar lagi. Tadi ketawain orang saya. Nah, ini baru betul. Yang depan harus bukan. Nah, ini ganjil. Kita yang genap kan, nyasar lagi kan. Tadi ganjil, ini genap. Nah, ini kita kembali ke lorong ini. Sebenarnya setiap kapal PL itu punya kamar kelas, teman-teman. Cuman ketersediaannya tuh terbatas ya setiap kapal. Tapi yang paling unggul memang di KM Kelut. Tuh ibarat kalau di KHI tuh yang paling diunggulkan tuh Taksaka ya. Keretanya. Kalau di PL ini kapal yang paling diunggulkan itu KM Kelut. Ini pala saya oleng, teman-teman. Misi 6042. Dinginnya. Kalau buat guncangan sih enggak, cuma memang pala saya nih kayaknya yang goyang malah. Oke, besok kita lanjut lagi. Saya mau makan dan istirahat. Tapi sebelum itu saya mau unboxing dulu nih. Apa sih yang saya bawa? Tadi saya beli ini nasi cukup banyak tuh, ukurannya ya segini. Makan di sini aja, teman-teman. Ini nasi kita yang akan kita makan malam ini. Kemudian tadi saya banyak beli itu balik sebentar. Oke, ini dia yang saya beli tadi ya. Pop mie lagi. Kacau nih makannya mie terus. Ini sebuah spons saya mau nyuci itu gelas. Spons cuci piring.
Ada Sprite juga satu. Saya beli minuman bersoda cuma satu, air mineral aku Viva, sama ini sabun cuci piring tadi. Nah ini yang saya beli di Alfamart. Jadi kemungkinan pop mie nya sih saya nggak masak, atau mie cup saya masak indominya. Nah ini buat nyuci piringnya, nyuci kemasannya. Udah nggak ada lagi, itu saja yang saya beli. Oke, selamat beristirahat. Oke teman-teman, jam 6.32 kita ngambil makan pagi dulu nih. Kita di depannya agak goyang-goyang teman-teman. Kita pengen lihat keluar. Kalau berasa di depan. Ntar aja dulu nih. Bentar ya. Oke, pintu sudah kita kunci, kita keluar. Hari pertama di KM Cermai. Untuk pengambilan sarapannya di pantry deck 4 belakang. Deck 4 belakang. Oke, makasih. Deck 4 belakang. Tadi nggak ada announcer teman-teman, entah. Kalau waktu saya di KM Dobon Solo tuh suara announcer tuh ini apa namanya, kencang banget di kamar. Nah kalau di depan tuh ini berasa banget goyang enak tuh di belakang teman-teman naik kapal tuh. Dia soalnya kalau paling depan tuh terlalu ini apa namanya, dihantam apa, kalau kapal nabrak gelombang tuh kita paling berasa ya kan. Kalau di belakang tuh enak, di belakang tuh teman-teman nggak terlalu goyang banget, tapi ombaknya sih biasa aja. Ini kita kapal tipe 2000 penumpang. Kita lihat di luar apakah dapat sinyal atau tidak. Saya mau keluar. Dan ini dia pagi hari di KM Cermai. Ombaknya biasa aja karena kita di paling depan tuh, jadi karena kan kapal di paling belakang atau di tengah. Anginnya memang cukup kencang nih kalau di KM Siginjai. Mohon maaf. Backlight teman-teman, saya nggak ngeliat ke handphone. Kalau kita naik KM Siginjai yang rute Karimun Jawa Jepara tuh ombak segini tuh goyang banget. Kita ke depan. Ini untuk goyangnya tuh nggak terlalu goyang banget, kalau di sini tuh malah biasa saja. Tapi kalau di kamar itu berasa banget goyangnya. Nggak goyang-goyang banget sih, karena kayak apa ya, hantam ombak. Dari coba saya diam ya di sini. Kayak waktu naik KM Dobon Solo segini tuh. Saya lupa pakai jaket lagi. Untuk sinyal di sini oh full sinyal, cuman katanya kita nyalain internet tuh untuk karena kita tuh jalannya tuh merambat teman-teman, nggak begitu jauh dari pulau-pulau di sebelah sana tuh. Sama cek juga nih kita udah sampai di daerah mana, karena semalam tuh KM Cermai lumayan juga dia jalannya ya, lumayan kenceng. Kita ngambil nasi dulu ya. Deck 4 bagian belakang. Tadi ininya fog autofocusnya saya matikan teman-teman, jadi makanya kameranya jadi backlight. Deck
belakang. Turun. Nah, ini nggak bisa buntu. Lewat sini berarti. Ini udah ada 5. Permisi. Dek 5 ini. Kita turun 1 lantai. Nggak tahu sih sarapan di Perni itu jam berapa ya. Nah, ini dek 4. Dek 4 ini ya Pak ya? Dek 4. Mau dek 4 berapa? Dek 4 belakang? Tangga sini ke belakang. Tangga sini ke belakang ya? Oke, makasih Pak. Oh, ini kalau di PLD itu memang tangganya banyak. Kita ngambil nasinya di dek 4. Ini kelas ekonomi. Kelas. Oh iya, tiketnya nggak dibawa, saya lupa. Astagfirullah. Ngambil nasi tapi tiketnya nggak dibawa. Kita naik lagi dah ke atas. Ampun dah. Bentar ya. Oke, ini dia tiketnya. Tadi lupa dibawa. Tadi saya mau check in online di aplikasi, ternyata udah dicetakin loh. Kalau di Tanjung Perak tuh kadang udah dicetak-cetakin sama petugasnya. Jadi kan biasanya kalau kayak tiket kereta tuh kalau udah check in manual nggak bisa check in online ya. Udah tadi kita ngambil nasi sarapan. Belakang. Jadi nggak lewat sini teman-teman. Saya juga lupa. Oh ya, kita ke sana depan, sini belakang. Suka bingung. Nah, tadi kita lewat sini nih. Kalau ini bukan kamar ini ya, ini area-area terbatas kantor-kantornya. Kalau saya tuh di dek 5 nomor 9 teman-teman, kayaknya depan deh 9A dan nomor 100-an. Untuk di sini AC-nya juga dingin. Nah, ini kita turun dek 4. Malam saya nyasar pantry dek makan, antri ambil makan sini. Air panas. Kalau di Gabon Solo ya enak di belakang, di pokoknya kalau naik kapal tuh memang nggak terlalu ini di belakang malah goyangan nih teman-teman. Ini kelas tidur juga di sini, ekonomi tidur nomor 100-an. Di sini dingin loh di belakang nih, beda sama tadi dek 5 yang tengah. Di sini lebih dingin. Oke, kita ngantri makan dulu. Penumpangnya ramai sekali ya di KM Cermai. Untuk sinyal di dalam ada sih. Coba kita nyalain data.
Oke, kita mulai bergerak. Ini tadi nanti saya nggak bisa sambil ngelakuin teman-teman, soalnya ambil nasi itu harus 2 tangan teman-teman. Tapi tadi itu katanya belum buka sih. Jadi ini baru buka, jadi langsung gerak cepet, aman. Makan pertama di Pel nih, di KM Cermai ya, bukan di Pel nih. Di KM di belakang ini enak, nggak terlalu apa ya, kena alun gitu, nggak terlalu kena ombak di belakang tuh, karena kan kapal yang menghantam ombak pertama kali itu bagian depan teman-teman. Kita dapat ruangan di paling depan, jadi kalau kapal nabrak ombak ya goyang duluan kita, karena pemecah ombak itu di depan bukan di belakang. Di sini lebih enak, lebih stabil ya, kapal 2000. Ini menu makan malam Pel nih, sekarang hari Rabu ya. Rabu tuh dapat protein. Makan siangnya. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita lihat dapat apa aja. Selamat pagi. Diberitahukan bahwa hidangan makan pagi telah kami siapkan. Oke, saya sudah berada di deck 6 bagian mana nih? Bagian belakang. Kalau di belakang tuh lebih enak ya, kita duduk aja deh. Sini. Dan ini dia untuk sarapan jatuh. Menu MBG Pel nih teman-teman. Enak loh di belakang, nggak terlalu berasa goyang. Depan tuh goyang banget kepala saya. Ini ada susu Celevo yang mini. Kita dapat air yang 330 ml. Endora biasanya Amidis. Ini kerupuk udang yang biasa ada di Reska, merek Vina. Dan ini dia nasinya. Kita buka. Ayam teman-teman, hanya ayam dicabain, tidak ada sayur ataupun apa ya, nasi sama ayam aja. Oke teman-teman, sekarang jam 11.31. Tadi saya habis tidur lagi, ngantuk banget. Efek mungkin kemarin kurang tidur kali saya, terlalu sibuk. Kita mau keliling-keliling lagi, kita bawa handphone, dompet, sama tiketnya. Nanti bentar lagi kan jam makan siang ya. Habis itu sholat zuhur, kita explore yang ada di kapal Pel nih. Ini seperti biasa saya pause dulu ya, soalnya ini kode pintunya susah. Oke, yuk kita keliling kapal Cermai. Udah puas nih tidur. Ngantuk banget. Ini sih kita explore kapal Cermai ini, mulai dari dek paling atas hingga dek paling bawah. Kayak di kamar saya nggak ada speaker teman-teman, jadi kalau ada announcer tuh nggak tahu gitu. Udah seger nih, habis mandi, udah wudhu juga, saya tinggal sholat nanti kalau udah azan. Kayaknya udah pengambilan makan siang deh, pengambil makan dulu ya. Ya wes, setelah ngambil makan dulu, udah ngambil makan siang, habis itu kita taruh di kamar. Habis itu baru kita, ini kan dek 4 depan ya, ini dek 4 belakang. Nih, ke sini tuh ada organ tunggal ya teman-teman, serasa lagi kondangan. Ke sini. Masjid dek 7 Bu, di atas, naik 2 kali ya. Iya. Ini depan kapalnya jalan ke sana, berarti belakang sana. Iya. Ramai kali nih. Itu jenang tadi tuh. Oh, lagi ada yang karaokean ternyata.
Kita akan lihat servis makan siang MBG siang Pelni. Ini dek ekonomi yang ini nggak terlalu dingin teman-teman, tapi dek tempat yang bawah belakang itu dingin banget. Nah ini ada dangdutnya kan. Kita antri, ini momen yang paling berkesan ketika naik Pelni itu antri makan siang. Di dek 4 belakang tuh malah dingin banget. Kalau nggak pakai selimut entahlah. Oh di luar agak mendung teman-teman cuacanya. Pas belakang. Tuh di sini hawanya lebih dingin ketimbang dek 5 yang tengah tadi. Padahal jumlah orangnya di sini juga lebih padat ya, karena ditambah lagi orang yang antri makanan. Memang di PL itu AC-nya ada yang panas, ada yang dingin. Udah agak renggang ternyata. Siapin tiketnya. Pakai sampul 27 trans. Biar nggak lecek. Kehidupan di PL itu ya begini teman-teman, makan tidur. Remuk teman-teman. Satu dua. Ibu 1 2 ibu. Ya, maaf. Sekali. 21. Bapaknya Pak Pandi. Youtuber ini Pandi. Oke, siap. Terima kasih. Ada Pak. Apa itu? Abdan Syakur. Berapa? 1. Oke, karena susah tadi sambil megang HP sambil jalan. Ini nanti kita lihat di kamar aja. Saya soalnya mau keliling dulu sesuai dengan janji tadi ya. Ini dek 5. Saya nih kalau di tiket saya di dek 5 depan kayaknya deh, nomor kecil soalnya. Nomor 9. Oh, ini saya salah jalan. Harusnya ke sana. Sering sekali saya salah jalan. Selalu salah jalan saya. Sudah 2 kali aja. Nah, yang sebelah sini harusnya gangnya. Nah, kesini. Saya kesana mulu jalannya. Di sini nggak dingin tapi adem karena udah udara dari luar juga sih. Ke atas dulu deh, baru nanti kita keliling.
Di bawah udah nggak ada lagi nih car deck tuh. Kita belum explore semuanya ya, kayak bioskopnya di mana saya nggak tahu ini. Yang mana? Kayaknya yang sini deh. Ini nomor, oh bukan. Nah yang sono, tuh salah lagi. Nggak tahu ya, saya tuh udah saya coba hafal-hafal tapi salah lagi. Tapi kalau di bagian belakang nggak terlalu goyang teman-teman, enak. Nggak tahu nih saya dipilihinnya dulu kayak nomor 612, 6016. Oh iya, kemarin saya udah cerita belum? Jadi kata mbak-mbak kasir yang di kantor Pelni Surabaya itu add-on terjauh kepada penumpang yang hingga saat ini belum mengambil makan siangnya. untuk tarif terjauh add-on itu hanya 582.000. Artinya murah ya. Murah harga segitu teman-teman. Tarif terjauh loh itu, bukan tarif terendahnya aja malah 317 saya. Unik juga. Sebentar ya, saya buka pintu dulu. Oke, ini dia untuk MBG Pelni siang hari ini. Amidis yang besar nih, yang 600 mili. Kemudian jatuh. Ini saya nge-reviewnya biar gampang, taruh di atas. Kerupuk Vina Tango wafer. Ada sambal juga ya, sama alat makan sendok. Nah, untuk isinya kita lihat di bawah. Ikan apa ayam ini ya? Ntar, blur dia kameranya nih. Kita buka. Nah, ini dia nih, ada sayur labu, ikan tongkol, ada sosis juga. Oke, menunya variatif sih Pelni itu, jadi aman lah. Oke, kurang lebih 7 menit lagi atau 10 menit lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kita bisa di Jawa Tengah juga. Oke, kita keliling-keliling lagi. Sini nggak dibuka pintunya. Untuk musolanya ada di deck paling atas, deck 7. Saya belum tahu ini deck apa namanya, paling bawahnya itu deck 2-nya atau tempat-tempat bermainnya. Coba explore ke bawah ya kali, belum kan tadi ke bawah, tapi ke bawah yang bagian belakang. Bawah bagian mana tadi ya? Sini ya, kita turun dulu. Bawah bagian belakang. Oh, ini kan bagian depan. Tengah ke depan. Kalau ke bawah sini udah mentok, tidak ada jalan. Kardek ya, area mobil, ada parkiran. Jadi kita ke bawah sini lewat tempat pengambilan air panas. Dek ekonominya tuh banyak di dek 5 kayaknya deh. Tapi banyak ruang terbukanya juga sih KM Cermai ini. Kayak tadi tuh di deck 6 ya kan, banyak ruang terbuka. Air panas deck 4 sini. Coba kita turun lagi deh. Ini kan tempat ngambil makan ya. Kayaknya udah mentok tuh, udah mentok teman-teman di sini tuh. Udah mentok, sini udah paling bawah.
sama security-nya deh. Untuk hiburan itu ada di deck 5 tengah teman-teman. Katanya masih ada lagi ke bawah, tapi ini kan udah bukan area ini ya. Ini tadi tempat yang tadi kita ngambil makan muter. Oke. Mana lagi yang belum nih? Ada di deck 5 tengah teman-teman, area hiburan tuh. Lewat sini. Bukan, yang ini. Salah lagi kan. Ntar baru tadi loh saya lewat. Ini gara-gara ngikutin petunjuk. Ntar dulu kita nonton. Kita dulu. Bareng sama bocil nih. Kita nonton bioskop. Yang kenapa? Oh, miau. Anak-anak mau nonton ya kan kesandung Macita. Itu pas dojek. Yang belum itu saya kemana? Ini deck 4 ini. Kesana beluman saya coba kesana, kita muter-muter. Ini tempat oleh-oleh ya, toko. Ini ada resto juga, apa namanya, kafeteria. Tuh banyak ruang terbukanya ya di KM Cermai ini. Kantinnya tuh nggak ada yang di belakang ya. Ini kantinnya. Sekarang kayaknya bukan Velnimart deh yang megang tuh. Kantin. Kamu. Ini area tidur, ekonomi tidur lagi. Lurus deh. Kalau ke bawah kayaknya iya. Ya, kita keliling-keliling. Banyak keliling enggak ya? nyasar sekalian. Ini deck bawah kayaknya masih ada turun lagi teman-teman. Kita lihat satu-satu dulu ya. Kayak sini belum pernah. Ya. Ini area tidur juga. Ada foto kapal Cermai waktu masih livery warna krem. Welcome to KM Cermai. Ini area tidur deck 4 bagian ini depan atau belakang? Belakang kayaknya sih. Oh, ini khusus ABK udah mentok, nggak bisa ke bawah lagi. Di bawah masih ada, udah zuhur. Oh, ini nih deck tempat tidur saya nih 5004 sampai 5050. Kalau kita di ekonomi kemarin ini area terbuka. Ada yang tadi di sini kamu sih. Sini nih. Di sini kamarnya teman-teman. Yuk, udah azan. Oke, kita lanjut lagi. Tangganya banyak ya, udah sepel nih. Tengah, depan, belakang. Kita naik ke paling atas, sorry. Dikunci ya ini. Turun lagi dah. Ini nih. Kita bikin keliling-keliling, beneran nyasar kan. Lagi kita jalan. Ini bisa keluar nih.
keluar. Ini ada di mana? Darat, kita ada di luar. Oh, bisa kanan. Ini arah belok kanannya ke arah Kalimantan. Kita ke atas sih, pelan. Deck 6 ini. Jadi akses jalan di kapal pelni itu kadang ada yang buntu teman-teman. Jadi bikin terjebak kita. Ini deck 6 tempat tadi saya makan kesini nih. Tuh. Di sebelah kanannya deh, saya di sebelah kiri. Ombak lebih tenang sekarang tuh dibanding yang tadi ya. Yuk kita sholat. Dari 7 hujan ya. Kayaknya habis hujan. Habis hujan teman-teman tadi nih. Memang lagi sering turun hujan sih beberapa waktu ini ya, dari akhir Desember kemarin. Ya kita soalnya spotty gede-gede, spottynya segede-gede gini teman-teman. Ini musolanya kayaknya. Oh bukan, ini bukan musola, tapi bisa lewat sih nyebrang ke sana. Ini poliklinik. Nah untuk pelni ini berbeda dengan DLU ya. Itu nggak ada area terbuka top deck paling atas ya. Atau nih orang kok ada yang ke atas. Oh musolanya. Oh naik lagi deck 8 berarti. Mana musolanya? Tempat wudhu. Ini bukan. Di atas teman-teman musolanya, deck 8. Kapal Cermai. Ini musolanya. Lewat pintu kiri udah penuh. Ini tempat wudhunya. Dilarang kencing. Ini paling depan. Udah. Area kontainer buntu teman-teman. Ini live raft-nya KM Cermai. Oke, kita lewat pintu sebelah kiri. Di atas dibuka kayaknya. Coba kita lihat ke atas ada apa. Kita explore semuanya teman-teman. Area santai. Ini. Oh ini depan belakang nih, belakang ya. Buritan. Oh ini ada kafeteria nih, kantin. Saya kira ini bagian depan, ini buritan belakang. Asik juga di sini. Cuman ini udah area terbatas nih. Kita nggak bisa ke paling atas ini ya, area anak. Knalpot KM Cermai itu gede banget. Speednya lumayan kenceng loh KM Cermai ini. Saya mau cek dulu posisi kita sekarang udah di mana. Sama dengan hadis yang lain menyatakan bahwa setan selalu takut kepada seseorang selama ia menjaga menyempurnakan salat. Tetapi ketika ia memberikan salatnya, maka dengan cepat setan akan takut kepadanya. Dia akan disesatkan dan sumber daya
sehingga terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Inilah maksud Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang dilakukan. Alhamdulillah, semoga kita mendengar kita siap melaksanakan. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita selesai sholat zuhur di jamak dengan asar di Musola An-Nur KM Cermai. Kita ngantri keluar nih. AC-nya dibilang dingin enggak, tapi sejuk nggak panas. Kayak pas lah sih, memang nggak dingin nggak panas. Jadi untuk sholat atau azan yang dikumandangkan di KM Cermai atau kapal pelabuhan itu hanya azan subuh, zuhur, dan juga maghrib, karena sholatnya di jamak. Enaknya sih kita ngopi, cek hujan soalnya. Empat bumbu juga ini. Empat apa ya? Ini buntu. Di sana kita. Enak tuh naik kapal tuh memang di luar teman-teman, nggak di dalam. Kalau di dalam tuh goyangannya berasa, bikin kepala pusing, perut mual. Kalau di sini tuh biasa aja, normal. Tadi mapnya error teman-teman, masa kita di Bangkalan ya kan? Kayaknya sih tadi kan pagi jam 7 sekian itu posisi kita di atasnya Semarang. Berarti harusnya sekarang ini udah di atasnya, ada atasnya Tegal mungkin ya, di atasnya Pekalongan. Oke, kita keliling lagi. Anginnya kencang sekali ya. Tadi mapnya nggak kedetek teman-teman, malah kita mental ke Pulau Buton, bau-bau. Unik juga nih Google Map saya nih. Terus mental lagi ke Bangkalan. Ya itu dikunci. Oh enggak, oh, sini aja nih. Saya mau nyeduh mie. Iya, keras banget jadinya. Door closernya keras banget, asli. Ini deck 7. Jadi ini deh goyang kameranya, asli pintunya berat banget. Dek 5 tengah tadi katanya ya, dek 6 tempat kita tadi istirahat. Dek 5 ini dek 5 tengah. Katanya ada area ini bioskop sama PlayStation. Oh ini kayaknya bioskop dan PS5. Iya PS5, PS bukan PS5. Ini. Oh itu PS-nya teman-teman. PS berapa bang per jam? 20. PS5. Hah? PS5, PS3. Oh PS3. Kalau bioskop film apa nih? Belum ada. Bioskop nanti habis sembahyang. Oh habis sembahyang. Nanti diumumin ya filmnya ya? Iya disiarin. Oke. Kita nunggu filmnya aja teman-teman. Main PS tuh. Oh ini posisi kapal ini, coba kita cek. Nah ini juga nggak tahu posisi di mana ya. Mapnya tuh error map saya. Saya ngambil Popme dulu. Ternyata di situ nyampe ya. Oh
Biasanya tuh di dek bawah itu apa namanya, kalinya tuh mana kanan apa kiri nih ya. Oh sana kiri, ada di tangga pokoknya ke kiri. Kita ngambil mie dulu, mau seduh, mau nyeduh mie teman-teman. Ini depannya kayak masih kosong nih. Di sini satu A semua ya. Kita mau nongkrong di atas. Tadi PS3 sejam 20.000. Mending nonton film sih, seru aja gitu. Tapi tergantung filmnya film apa dulu. Kalau filmnya seru, asik juga. Kalau belum pernah nonton. Oh di sini tuh dingin banget kayak di freezer teman-teman, kayak di kulkas. Ini aja sampai jaket, kaos kaki, selimut. Saya mau masak mie teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 12.53 kita mau unboxing nasi pelni. Tadi saya tukar mie nya pakai mie apa tuh, mie yang pedas. Jatuh. Sendoknya mana ya? Oh ini air minumnya ya, yang 600 ml sama Tenggo. Nah kalau naik kapal tuh wajib download film teman-teman buat hiburan kita selama di kapal. Kalau saya Upin Ipin filmnya. Kerupuk udang enak nih, sambal pelni ini pedas banget nih mie-nya nih. Nanti lagi lah kita makan nasi aja dulu. Ada sayur, ikan tongkol sama 2 potong sosis. Oke, kita makan dulu. Oke, sekarang jam 14.42. Kita mau keluar lagi. Hujan ya? Kayaknya hujan deh di luar. Nggak tahu juga, coba kita lihat. Enggak hujan. Tadi doang tuh pagi kayaknya dia sempat hujan. Saya mau ke kafeteria di atas yang deck 7, deck 8 berarti ya, karena naik lagi ke atasnya deck 7. Nah ini untuk petanya nih. Depan tuh ruang kelas semua nih. Sini atas ruang perwira. Sampai ke deck 2 masih ada kelas ekonomi sebenarnya. Cuman tadi kita nggak ketemu ya nomor 49 sampai 26. Tadi kita di deck 5. Kalau di tiket ekonomi saya itu deck 5 nomor 9 nih Pak, 5009 di belakang ya berarti ya. Oh di depan juga sama nih, 5004 sampai 5033. Di deck 2 sini tengah nih ada juga kelas ekonomi. Paling bawah nih, bawah ada ruang rapat deck 1. Kelasnya tuh depan semua ya, di sini kelas temennya agak ke tengah dikit. Di belakang tuh nggak ada, udah enak di belakang ya. Di belakang ada juga nih ruang kelas ekonomi, dia nggak terlalu goyang. Kalau di belakang, kalau di depan tuh kapal ngantem ombak, berasa banget. Dan di sini nggak ada internet juga.
Saya mau ke deck 7 bagian belakang ke atas. Ya kehidupan di atas kapal tuh kalau nggak makan tidur ya main HP, nggak ada aktivitas lain teman-teman. Anginnya kencang. Kapal barang mana ya? Area Buritan. Kafeteria. Kalau naik kapal tuh jangan sering di dalam teman-teman, bikin mabok, bikin pusing. Enak beli kopi kali ya, jajan dah pokoknya. Saya belum pernah jajan di Family Mart. Oh ini ada tempat duduk nih, enak di sini nih, nongkrong di atas. Wow, ini area barang. Saya mau jajan dulu. Di sini ada Chris juga. Ini apa ya? Kayak tutup deh kafeterianya. Tutup. Enggak. Oke teman-teman, tadi saya habis ngobrol-ngobrol sama abang di depan saya nih. Dari bau-bau dia, kita beli kopi jahe sudah muncul, harganya 15.000. Saya jarang banget ya ada jajan di atas kapal tuh. Di atas tuh, di luar tuh malah enak gitu, tapi mendung kalau hujan bubar itu ya. Cuacanya tuh memang lagi seperti ini terus, wilayah Pulau Jawa. Naik Ciremai aja agak goyang, apalagi naik Siginjai ya teman-teman. Itu masih saya ungkit tuh naik Siginjai. Soalnya gara-gara kapal itu saya jadi mabok laut tuh. Untuk pertama kalinya teman-teman saya mabok laut tuh naik kapal. Sambil nikmatin secangkir kopi ya, jangan sampai lupa lagi nih kopi nih. Ini kopi bukan kopi saya, soalnya kopi beli nih. Harganya 15.000. Saya ada sih kopi, bawa kopi Good Day cappuccino. Nanti aja sore kita ngopi lagi. Panas banget airnya, serius. Aduh, udah saya seruput sedikit, padahal udah kena angin ini. Nanti mau ada latihan ini apa, darurat kebakaran dari kru KM Ciremai. Kita di kafeteria ini banyak cemilan juga, sini ada Mama Sari gandum, ada Oreo. Saya lupa beli gitu-gituan ya, malahan saya beli mie kebanyakan. Salah. Itu kayak di sana hujan ya. Lagi ada butiran-butiran air yang turun gitu ke laut. Saya mau ngecek posisinya apakah udah bisa apa belum, sembari menikmati secangkir kopi dari atas kapal Ciremai. Di sana ada kapal barang itu kayaknya ke arah Kalimantan ya, kayaknya sih. Entah Kalimantan atau keluar negeri teman-teman. Tapi kalau ke ujung sana, kalau di map sih arah Kalimantan ya, kalau nggak ke Sulawesi. Karena walaupun lautan luas gini,
Setiap kapal tuh udah punya jalurnya sendiri teman-teman. Jadi nggak sembarangan lewat gitu. Sudah ditentukan ibarat pesawat gitu, walaupun di langit luas tapi dia udah punya jalurnya sendiri. Kalau kapal gini kan ngeremnya juga susah teman-teman, walaupun kecepatannya rendah. Ngeremnya nggak kayak di darat gitu yang gampang berhentinya. Oke, kita mau lihat nih simulasi penanggulangan situasi darurat di atas kapal. Harusnya bisa terlihat sih ininya ya apa? Ketika atau di sebelah kiri apa kanan? Skoci. Oh, yang paling depan nih sama semua ya, 60. Atas skoci 60 jadi 480. Satu sisi aja 480. Sebelah kiri kapal itu 480 lagi, 960, belum ditambah lagi dengan life raft yang ada. Life raftnya banyak sini. Ini life raft kalau dilempar atau dibuang ke laut gitu, apa yang nyebutnya ya, ya dibuang lah gitu ke laut, nanti dia akan terbuka dan jadi kayak perahu karet gitu tanpa penggerak. Kalau ini kan ada penggeraknya nih, skoci. Di setiap kapal itu pasti ada teman-teman skoci dan life raftnya. Kalau kapal-kapal kecil mungkin disesuaikan kali ya, mungkin skocinya yang kecil atau life raftnya yang banyak. Belum terlihat ada ini yang simulasinya. Kita kembali duduk aja di sini. Enak teman-teman duduk di sini, udah sampai lihat. Dengan terdengarnya alarm kebakaran tersebut, penumpang diminta agar tidak panik, tetap tenang, menjauh dari daerah kebakaran yang berarti memberikan peluang kepada rekor pemadam kebakaran untuk menanggulangi dengan leluasa. Selanjutnya, masing-masing komandan regu supaya melaporkan kelengkapan keduanya, tugas masing-masing dan perlengkapan yang ada di sekitar tempat berkumpul. Oke teman-teman, akhirnya mapnya sudah betul nih. Posisi kita ada di gelap ya. Ini ya, posisinya ada di atasnya Indramayu teman-teman, daerah Subang. Masih di enggak pas banget sama Subang, di atasnya Indramayu sekitar mungkin Jatibarang kali ini ya. Di atasnya Indramayu ini. Kelihatan nggak? Nah ini kan titik kita yang biru. Nah ini sejajar sama Indramayu. Cepet loh KM Cermai ini gini-gini speednya. Saya mau ngecek speednya tapi masih belum bisa teman-teman. Lumayan kencang speed KM Cermai ini. Waktu naik KM Dobon Solo kan 30 jam ya kurang lebih. Jos lah ini kapal Cermai ini. Oh ini dia nih simulasinya. Atas tuh teman-teman ke area skoci ya. Lagi simulasi nih ya. Lihat sisi kanan, dia naik tuh ke atas skoci dari kameranya. Siap nanti ke dalam
PUBG sih itu. Setiap skoci udah ada tangganya, tinggal naik nanti. Kayaknya nggak mungkin diluncurkan center naiknya, bingung lagi kan. Dibuka. Anginnya kencang. Yang sebelah sana nggak bisa dibuka teman-teman. Digembok pada digembok. Belakangnya juga sama. Tadi saya lupa nomor ganjil karena nampak kiri tadi. Pokoknya kalau nomor pelampung itu ada ganjil berarti ke kanan atau kiri itu sudah disesuaikan. Untuk pemakaian pelampungnya ya. Pukul 16.07 kita sudah berada di perairan Subang, teman-teman. Kabupaten Subang. Kayaknya di ujung sana tuh ada pelabuhan Patimban Subang, teman-teman. Ada kapal-kapal barang di sebelah sana tuh cuman kecil. Kameranya begitu kelihatan ya. Entah kapal kecil atau kapal ini apa namanya? Yang bawa batu bara tuh tongkang. Di depannya soalnya ada kapal kecil lagi kayak takbut gitu. Nanti nih mudah-mudahan cerah ya, ini ada mataharinya kelihatan, mudah-mudahan bisa melihat sunset di sore hari ini. Melihat sunset dari atas KM Cermai. Oke teman-teman, sekarang jam 17.17 udah di announce ini kita akan ngambil jatah makan yang terakhir, makan sore, karena setelah ini kapal akan siap bersandar di tujuan akhir Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan besok paginya KM Cermai ini akan lanjut perjalanan balik ke arah Jayapura. Ini ada kapal apa ini ya? Oke, kita ngambil makan sore, jatah makan yang terakhir. Jadi dari Surabaya ke Jakarta tuh hanya melewati 3 kali jatah makan saja. Dek 4 bagian belakang. Oke, kita ambil makan sore atau makan malam, jatah makan yang terakhir pada pelayaran kali ini. Dek 4 bagian belakang. Kalau di Dobon Solo tuh di dek berapa ya? 4 juga sama ya. Tapi tengah kayaknya tuh Dobon Solo tuh. Antrinya lumayan panjang karena masih baru diumumin ya. Kalau tadi pas ngambil makan siang itu udah akhiran saya. Tapi nggak apa-apa. Enjoy. Ini momen yang paling seru. Antri makan di kapal Pelni. Oke, kita terus maju. Sore ini dapat roti.
lihat dari yang sudah ngambil. Dek 4 bagian belakang, bagian buritan. Untuk pelayaran kali ini bersama KM Cermai memang agak goyang. Menurut saya agak mual jujur saja ya. Dan mungkin saya yang kurang sehat atau lagi kurang fit juga ya. Karena kemarin selama liburan saya kurang istirahat teman-teman. Jadi karena ikut ini kerja part time ya, jadi tambahan, jadi wajar saja sih. Kalau lagi kurang fit jadinya kapal goyang dikit pun terasa goyang banyak. Tapi saya tetap akan nge-shoot teman-teman, tidak full tiduran, karena kalau tiduran terus malah makin pusing. Dan yang membuat saya motivasi itu lihat anak-anak yang tidak mabok ya. Kuat mereka. Memang kalau lagi fit banget kondisi badan tuh nggak goyang segini tuh nggak jadi masalah. Aman. Waktu saya naik kapal si Ginja itu yang paling parah goyangnya sih. Makanya saya mau nyoba kapal Bukit Raya ragu teman-teman. Soalnya kan lewat Laut Cina Selatan ya, arah Riau itu. Sama Surabaya Pontianak itu yang paling jauh juga rutenya. Oke, ini dia jatah makan yang terakhir MBK Pelni sore hari ini. Alat makannya sendok, sekaligus bisa juga jadi garpu. Amidisnya yang 600 ml. Nah, sore kita dapat roti. Ini udah jarang nih roti segitiga yang kayak gini, yang bentukannya seperti ini. Kebanyakan kadang kan yang botol. Setelah kita dapat pina. Dan ini dia untuk nasinya. Wow, ada ayam, ada telur. Mantap Pelni ini ya, double. Telur ayam. Sayurnya kacang panjang yang sudah dipotong-potong jadi kacang pendek berarti. Oke, kita makan sore dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sekarang jam 18.40. Kita belum tahu nih posisi kita di mana. Entah mungkin dari atasnya Karawang mungkin ya, atau di dekat-dekat Bekasi. Ini ada lampu-lampu, entah lampu kapal atau lampu apa itu. Kita habis sholat maghrib dijamak dengan isya.
Ini di deck 7 atas sebelah kiri ramai. Kita ke deck 6 aja. Deck 6. Saya mau ngecek ini cuman belum kedetek di mapnya posisinya di mana. Saya bisa duduk di sini, duduk di tangga. Saya duduk di tangga aja habis gak goyang teman-teman kepala saya deh. Jadi kalau berdiri takut sempoyongan sambil menikmati fruity yang tadi. Nah ini rasa black currant kita dapatnya ya, lumayan nih. Makan 3 kali sehari di Pelni. Kalau tadi saya tanya ke orang yang dari Bau-Bau itu 500 ribuan ongkos 5, yang Kempang Cermai ini kata 500. Udah dapat 3 kali sehari makan. Murah sih sebenarnya, cuman kalau dari Surabaya ke Jakarta hitungannya sama dengan tarif kereta dan bis ya, 306.000 kalau nggak salah ya tarif normalnya itu. Tarifnya sama dengan bus dan kereta ya, dapat harga segitu juga. Oke, kita tunggu kapalnya, mungkin nanti persiapan sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Oke teman-teman, sekarang jam 19.28, kurang lebih 1 jam lagi kapal akan sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kita sudah beres-beres ya, jadi pastikan tidak ada barang yang tertinggal. Baju-baju sudah saya masukin, barang-barang saya. Dan tadi kita dapetin ya health ticket lagi. Ingat zaman covid, apa namanya nih, buat perlengkapan mandi ya dengan logo Pelni. Kemudian dapat sendal jepit ya, ini ada logo Pelni nya juga, warna biru melambangkan Pelni yang sekarang ya sudah warna biru, kapalnya juga. Oke, ini kita simpen dan kita bawa pulang, udah kayak souvenir ini teman-teman. Oke, saya mau keluar lagi habis ini dan kita akan melihat proses sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Oke teman-teman, kita sudah di luar lagi. Saya nyiapin cemilan, air putih dan mie sedap cup. Kayaknya di sana tuh yang lampu-lampu itu udah terlihat ya. Kayaknya udah area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saya juga udah berkemas tadi ya di kamar. Oke, sambil nunggu ini lihat proses masuk ke jalur Pelabuhan Tanjung Priok. Pengennya sih saya tuh pengen ngerasain masuk Tanjung Prioknya tuh di suasana terang gitu. Pengen tahu suasana sekitarnya. Oke, ini suasananya gelap ya teman-teman, nggak kelihatan apa-apa. Oke, nanti kalau sudah masuk ke area ramai sana tuh mungkin lebih jelas. Kita santap dulu ini mie yang sudah kita seduh. Mau sandar bentar lagi. Selamat malam perjalanan, diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak kapal. Kalau bisa tujuan datang kapal penumpang Cermai akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kalau bisa tujuan datang kapal penumpang Cermai akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Terima kasih atas Pukul 20:19 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah mulai terlihat ya. Kapal juga sudah mulai mengurangi kecepatannya sepertinya ini ya. Kita masih kencang nih. Kita nanti persiapan sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini banyak kapal-kapal. Sebenarnya kalau misalnya pagi nih atau suasana terang nih, kelihatan jelas nih kapal-kapal ini teman-teman yang sedang apa namanya, kalau parkir tuh kapal anchor sedang anchor nih, kapal-kapal barang nih, entah anchor atau persiapan berangkat. Kayaknya sih anchor sini ya, turun jangkar. Di kapal Siginjai itu mas. Oke, pilot darat
pilot lautnya sudah menghampiri nih, artinya kapal siap sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pilot apa ya namanya, pilot lah pokoknya disebutnya ini. Nanti ini bapak ini naik untuk membantu proses sandar KM Cermai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini lewat tangga monyet nih. Nyebutnya tangga monyet itu teman-teman. Ya, naik ke situ. Nah, itu udah ditinggal. Nah, tuh kan ada tulisannya di kapalnya itu pilot. Nggak terasa ya, perjalanan 24 jam dari Tanjung Perak menuju Tanjung Priok akan segera berakhir. Ini dia suasana Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Sayangnya kita tiba di sini malam hari lagi. Kalau sebelumnya waktu naik KM Dobon Solo tiba di sini tuh subuh dan kondisi hujan deras waktu itu. Masih ingat banget. Biasanya sih sandar mundur di sini. Supaya nanti kapalnya pas berangkat tinggal maju. Ini pelabuhannya sebelah sana. Nanti kita masuk ke dalam area pelabuhannya. Turun atau mengakhiri pelayarannya, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih. Ini takbut yang akan membantu. Please be informed that in 30 minutes, the belly ship will arrive at its destination port. Passengers who will disembark or end their journey are kindly Oh, requested to ship itu dibacanya hip teman-teman. check your belongings to be sure that nothing is left Ini behind. tulisannya kan ship, dibacanya hip. Thank you. Ini kapal takbut yang akan membantu proses sandar KM Cermai. Ada dua, biasanya depan belakang ya. Dan yang terhormat, diberitahukan bahwa 30 menit lagi kapal Pelni akan tiba di pelabuhan tujuan. Bagi pelanggan yang akan turun atau mengakhiri pelayarannya, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih. Dear passengers, please be informed that in 30 minutes, the belly ship will arrive at its destination port. Passengers who will disembark or end their journey are kindly requested to prepare themselves. Please check your belongings to ensure that nothing is left behind or misplaced. Thank you. Pukul 20 lebih 50 menit, jam 9 kurang 10. Kita proses sandar mundur di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sini ada tempat docking kapal. Itu ada kapal yang lagi docking juga tuh, nggak tahu kapal apa tuh. Nanti kalau kelihatan saya sebutkan. Ada kapal milik TNI AL juga nih. KMP Kumala itu kayaknya tuh. Iya ya, Kumala tuh kayaknya. Lagi docking. Sebentar. Saya coba fokuskan kameranya. Wah, nggak mau fokus teman-teman kamera saya. Yang ini nih, ini yang lagi docking ini. Kapal DLU.
Kapal penyeberangan Merak Bakauheni lagi proses docking tuh di area Pelabuhan Tanjung Priok KMP Kumala dari PT Dharma Lautan Utama. Docking tahunan biasanya sih ini, naik dock. Ini nggak tahu nih kapal apa nih, kapal TNI juga kayaknya, TNI AL yang ini nih yang depan kita. Ini ada kapal Glorieta. Ini lagi bongkar muat barang. Apa ini yang dibawa ya? Yang ini lagi muat kontainer. Kapal Flores Strait. Kameranya tiba-tiba nggak fokus tadi. Ini juga lagi ngisi bahan bakar ya. Ada kapal yang nempel nih, kapal kecil. Oke teman-teman, tak terasa 24 jam kita harus meninggalkan ruangan kita ini ya, selama beristirahat dari Surabaya ke Tanjung Priok dengan harga Rp317.000. Sebelum turun kita periksa kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Topi udah saya masukin ke tas, kacamata yang di dalam lemari nggak ada lagi ya. Jaket, kemeja, celana saya udah nggak ada ya. Yuk kita keluar. Bye bye KM Cermai. See you on the next trip. Emang kamu udah bisa naik? Nggak ada ya, nggak ada yang ketinggalan. Oke. Udah mau minta teh? Kapal ini akan berangkat kembali besok pagi ke Jayapura kembali dia. Kelewat. Nah sini bisa juga nih. Ya kalau ke atas lewat dek 7 ya. Situ aja deh. Kita mau lihat itu dulu. Nggak terburu-buru sih turunnya. Enjoy aja.
Luar biasa. Mari Pak. Iya ya, rame ya. Kalau turunnya di deck 5 sih. Kita ke deck 6 dulu nih, mau lihat proses sandarnya. Selamat malam yang diberikan pada seluruh pengendara kapal. Satu kapal penguasir mengungkapkan oleh sampai bapak Tanjung Priok Jakarta. Ketika kapal penguasir lewat di bawah sana di Stasiun Tanjung Priok Jakarta. Kami bersama Direksi Penjagaan Labuhan Pelabuhan Kapal Jalan bagi seluruh penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Selanjutnya diberitahu pada seluruh kapal. Kapal direncanakan berangkat di tempat di jam 08.00. Oh, jam 8 berangkat. Kapal direncanakan berangkat di tempat di pada jam 08.00 dengan pelabuhan Tanjung Priok Surabaya. Terima kasih. Dia ke Surabaya lagi, Makassar, bau-bau terus sampai ke Jayapura. Ini nggak tahu nih ada habis apa aja. Oke teman-teman, yuk kita turun ke deck 4 bagian depan. Tapi kayaknya masih rame sih ini. Ada yang pakai garba rata, ada yang tangga manual. Kita pilih tangga manual aja deh. Turun sekali lagi, lewat dalam turun. Hilangin aku. Ya. Aduh. Pegangin bantal aja. Oke ya. Hilang nanti nak. Oh, mana nih ya? Nggak ada jalan lagi sini ke Ardek. Kalau mulai tangga menular mana ya? Oke, kita lewat sini tangga manual. Saya mau foto dulu, foto-foto kapalnya dari luar. Awas aja ada nyasar nih. Mau turun masih nyasar juga. Oh, masih ngantri teman-teman. Nah, kan main cari-carian. Turunnya deck 4 depan. Galor. Sini teman-teman. Kalau naik kapal ini barang bawaannya pada lebih banyak dari yang naik kereta teman-teman. Karena kalau di kapal itu berat maksimumnya bisa sampai 40 kilo atau 50 kilo gitu. Wah, ngantri teman-teman. Harus sabar. Oke, jam 21.24 kita finish di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Tadi turunnya agak susah. Barang bawaannya pada banyak. Ini ya momentum mudik. Saya jarang ya bawa barang banyak. Karena saya males teman-teman bawa barang banyak. Ini dia KM Cermai. Saya mau foto dulu kapalnya. Apa dulu Dobon Solo di sana teman-teman, di belakang ini. Soalnya waktu itu berbarengan sama KM Gapulu. Kapal segede gini aja di laut masih goyang teman-teman. Cermai dari Jayapura. Foto-foto dulu ya kapalnya
sayang kalau nggak foto nih. Oke, akhirnya selesai juga nih proses pakai mesin apa namanya X-ray ya, pengecekan barang tuh. Udah tahu barangnya banyak ya, bukan banyak lagi tapi banyak. Tapi mesin yang beroperasi cuma satu ya kan. Aduh, ini Pelindo nih harus mengkoreksi nih. Itu mesinnya situ ada dua, tapi yang beroperasi cuma satu ya kan. Nih ibarat kasir Indomaret, orangnya kasirnya ada dua, yang lainin satu ya kan, jadi lama. Kita kalau di bandara aja tuh cepet deh pemeriksaan itu. Sama kalau di bandara tuh ada ini, ada boxnya buat tas kecil. Saya tuh ini jadi ngerusak tas. Saya jemput Mas Rahmat dulu nih. Kita mau keluar bareng ke, dia mau ke bandara, mau backpacker. Kalau saya backpacker lagi kapan ya, nanti saja, pokoknya tunggu saja, nanti saya coba jadwalkan. Oh, ramai banget ya, ramainya. Terus bisa dikit. Mana ya, tadi di pintu ini dia. Bentar. Oke teman-teman, kita udah nggak kebagian yang 10H nih. Oh ya, nanti saya minta Mas ini transit di ini aja deh, Cempaka Putih. Cempaka Mas. Aman ya, kita bareng aja. Gimana Mas Rahmat, aman? Nah, biasanya ada bis bandara di sini. Ini kan terminal nih, cuman kayaknya udah habis. Oh ya? Bis bandaranya. Tadi saya bayar Gojek 15.000 tahu. Nggak ada kembaliannya. Oh. Ini apa, pakai kris bisa deh ini, kris. Pakai ini. Aplikasi. Atau mau beli kartunya? Biar nanti Mas kan mau naik KRL kan katanya, mau jalan-jalan. Iya, boleh sekali. Gimana dong Mas belinya? Ini. Beli kartu ada nggak nih? Kalau mau tunai. Pukul 22.40 Transjakartanya diberangkatkan. Nunggu setengah jam di sini saya. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bus Transjakarta. Ada saya transit di halte dengan Cempaka rute Putih, Tanjung Priok, Cempaka Mas PJJ. transitnya. Kami informasikan pula, di dalam bus Transjakarta tersedia kursi prioritas yang dikhususkan bagi pelanggan lansia, disabilitas, balita, ibu hamil, dan pelanggan yang membawa bayi. Penumpang dari Tanjung Terima Priok kasih penuh telah teman-teman. menggunakan Kayaknya nanti layanan bakalan penuh sih dari Transjakarta. halte berikutnya. Dan selamat Kayak dari menikmati Sunter, perjalanan Kelapa Anda Gading, bersama Transjakarta. Dear our customers, di halte Wali welcome to Kota Transjakarta yang Bus pulang kerja Corridor malam. 10. This bus will serve you from Tanjung Priok, TTC. We would also like to inform. Oke, sekarang jam 22.57 kita di halte Simpang Cempaka atau Cempaka Mas. Nah, sebelah sini ini halte ini Mall Cempaka Mas, ITC. ITC Cempaka Mas. Ini salah satu halte transitan terjauh juga. Halte? Transit terjauh, jalannya jauh di sana haltenya. Gak apa-apa. Yang penting kita explore aja. Paling jauh itu kalau nggak salah halte ini Bendungan Hilir ke Semanggi. Transitnya tuh jalan kakinya 1 kilo kalau nggak salah deh, kata orang-orang yang ngitungin ya. Ya beginilah Mas kehidupan di Jakarta. Itu ya, ada anak kecil ngamen, udah dini hari dah, anak-anak umur berapa, 4 tahun mungkin, 4-5 tahun itu. Saya itu jujur ya Mas gak nyangka bisa injakin kaki di Jakarta nih. Kadang banyak orang yang menganggap kerja di Jakarta tuh enak. Padahal secara hitung-hitungan sama saja. Kecuali dia di Jakarta punya rumah,
sendiri yang nggak ngontrak ya. Nah itu beda cerita. Tapi kalau dia ngontrak, sekarang aja harga kontrakan di Jakarta tuh sudah tembus 1 jutaan. Wah, UMR Jakarta sekarang berapa sih? UMR Jakarta saat ini 5,1. Ya, standar sih. Kalau istrinya nggak kerja, dengan sisa uang misalnya 4,1 ya, 1 juta buat kosan atau kontrakan. Ya 50-50 itu untuk, apalagi kalau anaknya banyak ya. Dan di Jakarta ada beberapa tempat kerja juga yang masih belum UMR. Nah ini City Light Jakarta mas, bisa foto-foto suasana malam di ibu kota negara. Luas banget ya jalanannya. Iya. Nah ini bisa buat foto City Light Jakarta mas. Dari sini juga. Kalau mau cakep yang di Sudirman. Oh ini Sudirman. Iya. Ini juga. Ini udah cakep sumpah. Di Kendari jarang ketemu gedung-gedung tinggi kayak gini ya. Gedung-gedung tinggi nggak ada ya di Kendari ya? Ada cuma beberapa aja. Pukul 23.21 kita sudah tiba di halte Senen Toyota Rangga namanya. Kita akan transit di koridor 5. Tadi harus berpisah dengan kawan saya, kawan baru. Beliau berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia melanjutkan perjalanan mau backpacker ke 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. First time dia, baru pertama kali ke Jakarta. Itu enaknya naik pelni, naik kapal pelni teman-teman. Dapat kawan baru. Tadi yang satu lagi dari transit ke Senennya gimana mas? Kalau jaga Jakarta ya? Iya. Kalau pakai jaga Jakarta kan JP-nya belum bisa ya? Iya. Nanti di bawah disediain bus khusus nomor 14 sama 21. 14 sama 21. Aja kalau bapaknya mau nunggu ya. Oh, 14 21. Iya. Oh, koridor 14. Enggak, iya koridor 14. Dan ternyata kita udah nyampe atas, masih belum bisa digunain nih JPO-nya. Gara-gara kasus yang kemarin tuh yang ada kerusuhan. Kacau juga ya. Aduh, kita nunggu balik lagi sini dan kita nunggu koridor 14 atau 2 ST. Katanya 24 jam juga sih mobilnya. Ya wes lah, kita tunggu aja nih. Kok penumpang pada nggak naik ya yang ke arah Pulau Gadung, arah Monas. Nungguin koridor 14 kayaknya nih ke arah situ. Ya wes lah, kita tunggu mobilnya. Oke teman-teman, sekarang jam 23.39, kita sudah di halte Senen Jaga Jakarta. Ini belum bisa nih, ini jembatannya nih, JPO-nya. Dan tadi bisnya udah lewat di jam berapa? Setengah 11 kurang kayaknya. Berarti nanti ada lagi jam 12 ini. Jadi sekitar setengah jam sekali kalau koridor Amari atau angkutan malam hari. Nah ini kalau malam gini nih thrifting Senen teman-teman, di sini nih rame. Teman-teman mau nyari celana, jaket, baju, thriftingan, tinggal pinter-pinter milih aja. Jaket di sini nih, jaket, celana. Saya waktu itu pernah beli celana panjang, celana bahan tuh 100.000 teman-teman. Bagus celana bahannya buat kerja. Oke, kita tunggu koridor 5. Oh dulu namanya M5 ya karena malam. Di luar jam regulernya namanya ada M-nya depannya, M1, M2, M3, M4. Kalau sekarang udah normal aja 5 ya 5 walaupun angkutan malam hari. Oke teman-teman, jam 00.00 kita tiba di tujuan akhir perjalanan ini. Perjalanan panjang. Dibilang lelah enggak, pusing iya.
Oke, kita turun di halte Paseban. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudahlah perjalanan panjang dari Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya kemarin jam 9 malam dan kita tiba di kediaman saya jam 00.01 atau jam 12 malam lewat 1 menit. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton perjalanan saya naik KM Ciremai ini. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya agar kedepannya selalu semangat dalam membuatkan konten-konten perjalanan untuk teman-teman semua. Kesimpulannya saya mual dan pusing teman-teman. Syad dan Syakur mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.